Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ikhwani fillah, atulab wa talibat, a'adakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita. Sekarang kita di fasal ar-rabi'ah bagian keempat, yaitu alaqatul aqidati, hubungan ya antara akidah Islam dengan iman, Islam dan ihsan. Hunaka alaqatun qawiyah. Di sini ada hubungan yang kuat ya. La yumkin fasluha, tidak mungkin dipisahkan ya, antara akidah Islam dengan Islam, kemudian iman dan ihsan. Wa ma'naha idza kana syakhsu yusaddiqu bil aqidatil islamiyyati fayajibu ala nafsihi al imanu wal islam wal ihsan. Artinya kalau orang ini berakidahkan Islam, ya akidahnya benar, maka dia wajib untuk beriman ya, berislam serta berihsan. Sayati bayanuha bitafsil. Ini dia penjelasan tentang iman, Islam dan ihsan. Yang pertama iman ya. Al-imanu lughatan at-tasdiq. Ini dicatat ya poin pentingnya. Iman itu secara bahasa ialah tasdiq ya, membenarkan atau mempercayai ya. Membenarkan atau mempercayai, dicatat, ditandai. Wal imanu istilahan. Adapun secara istilah syariat ya, secara syar'i, makna iman itu ialah at-tasdiqu bima jaa, mempercayai atau membenarkan segala yang datang ya, bihillahi wa rasuluh ya, segala yang datang dari Allah dan Rasulnya. Itu dia iman, membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, yaitu membenarkan yang datang dari Al-Quran dan Al-Hadis atau Sunnah ya. Fa iza sadaqal mar'u bikulli ma ja'a bihillahi wa rasulihi alaihi salam faqad asbaha mu'minan. Jika seseorang itu mempercayai ya atau beriman dengan yang datang dari Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Hadis, maka dia menjadi orang yang beriman, mukmin. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Baqarah ya. Kita langsung ke syahidnya aja. Walakinnal birra, akan tetapi ya, syahid ini artinya saksi bahasan ya, pembahasan inti. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu ialah man amana billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wal malaikah, terhadap malaikat, wal kitab, kitab-kitab nabi terdahulu, Al-Quran, Taurat, Injil dan sebagainya, wan nabiyyin, dan beriman kepada para nabi. Ini di surah Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah dia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Summalam yartabu. Kemudian apa? Dia tidak ragu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Dia berjihad, mengerahkan seluruh amwalnya, hartanya dan jiwa raganya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humus shadiqun. Mereka lah orang-orang yang benar ya, maha sodik. Jadi iman ini, sebagaimana kita bahas yang lalu, itu ada 6 ya. Apabila dia mengimani yang 6 ini, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kemudian yaumil akhir, kemudian takdir, maka dia dikatakan beriman. Kemudian kita lanjut ke Islam ya. Al-Islamu lughatan min aslama yuslimu islaman. Asal katanya yang nanti antum insyaallah belajar nahwu sharaf ya, aslama yuslimu islaman bima'nal khudu wal inqiyata. Ini dicatat ya. Secara bahasa Islam berarti tunduk dan patuh. Itu dia secara bahasa. Khudu wal inqiyat, tunduk dan patuh. Wa amal Islam istilahan, adapun Islam itu secara istilah, huwal khudu wal inqiyadu lima ja'a bihillah wa rasuli
bima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minad din aw syariah. Ini kurang lebih ya takrif atau penjelasannya dengan iman. Cuman bedanya kalau iman itu membenarkan sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulnya, yaitu yang terdapat di Al-Quran dan As-Sunnah, yang rukunnya 6 itu. Adapun Islam ialah kita tunduk dan patuh terhadap apa yang datang dari Al-Quran dan Al-Hadis. Itu dicatat ya. Islam secara istilah syariat, istilah syar'i ialah tunduk dan patuh dengan apa-apa yang datang dari Al-Quran dan Hadis. Minad din awi syariah, daripada ya perkara agama dan hukum-hukum syariat. Itu dia penjelasannya Islam. Ini dia rukunnya, sebagaimana antum hafal waktu di SD ya. Rukun iman itu ada 6. Ada 5 rukun Islam ya, ada 5. Keingat terus sama rukun iman. Yang pertama syahadat, tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Mendirikan sholat, iqamatus sholat, wa ita'iz zakah, membayar zakat, wa shaumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah ya, ke Mekah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu melaksanakannya. Falikulli minal imani wal islami la yanfakku anil akhir. Ini dia, Islam dan iman itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Fakullu mu'minun muslim wa kullu muslim mu'min. Setiap orang yang mukmin itu dia muslim. Orang beriman pasti dia muslim, dan setiap orang yang muslim itu dia beriman. Mengapa? Karena ya yang menggerakkan, yang membuat kita ini mengerjakan rukun rukun Islam ini, bersyahadat, mengerjakan sholat, kemudian puasa, itu ialah rukun imannya. Kalau kita nggak percaya akan perintah Allah, tidak percaya akan yang datang ya dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita tidak mau menjalankan rukun Islam itu. Begitu juga rukun Islam ini ya. Kalau kita nggak ada iman, nggak bisa juga kita menjalankan rukun Islamnya. Kurang lebih begitu ya. Li'annal musaddiq bima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la budda an yakuna khadi'an bidzalika. Orang-orang yang percaya dengan dengan yang datang dari Allah dan Rasulnya, yaitu yang datang dari Al-Quran dan Hadis, harus benar-benar tunduk ya dengan perintah dari Al-Quran dan Al-Hadis. Wal khadi' lima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la budda an yakuna musaddiqan bidzalika. Orang yang tunduk akan perintah Allah dan Rasulnya, tentunya dia membenarkan, mempercayai ya kebenaran yang datang dari Al-Quran dan Sunnah itu. Karena orang yang tidak percaya dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia tidak mau mengerjakan rukun Islam itu. Orang yang nggak sholat itu mungkin ya imannya nggak sempurna, mungkin kurang percaya dengan azab Allah, mungkin kurang takut dengan azab Allah. Tapi tadi kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi berkata, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain." Ini dia. Rasulullah bersumpah ya, demi jiwa yang berada di genggaman Allah Ta'ala. Ya, tidak beriman di antara kalian sampai kalian itu mencintai Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah menjadi orang yang paling dicintai, yaitu dengan mengikuti segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Ya, mencintai Rasulullah lebih daripada mencintai walad ya, anaknya, orang tuanya, dan manusia-manusia seluruhnya. Artinya kalau iman orang sempurna itu dia menjadi mencintai Nabi Muhammad SAW, menjadikan Nabi Muhammad orang yang paling dicintai ya. Artinya membenarkan apa yang datang dari beliau ya, menjalankan semua sunnah-sunnah dan perintah Rasulullah SAW serta menjauhi segala larangannya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nasai dan Ahmad. Kemudian al-ihsan. Ini dia ihsan. Secara bahasa itu berasal dari kata ahsana yuhsinu ihsanan, bermakna al-ityanu bil hasanat.
Ihsan dicatat ini. Ihsan secara bahasa itu berarti mendatangkan kebaikan atau berbuat baik ya. Wal ihsanu istilahana secara istilah syar'i ya, diddul isaah ya, lawan daripada isaah yang artinya keburukan. Nah, lawan daripada keburukan, wahwa an yabdurul insanu al ma'ruf. Artinya arti daripada ihsan itu seseorang mengerahkan ya dalam berbuat baik itu dan menjauhi keburukan ya, dalam anak ulang ya, ihsan itu dalam istilah itu seseorang berbuat kebaikan dan mencegah daripada perbuatan buruk dengan mengerahkan seluruh harta, kedudukan, ilmu dan raganya ya. Nah, ini dia mal. Nah, seseorang berbuat baik dan menjauhi keburukan li ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah dengan mengerahkan seluruh hartanya, kedudukannya, ilmunya dan raganya atau jiwanya. Nah, itu dia secara istilahan. Nah, ini ada tiga ta'rif ya. Yang pertama secara bahasa, yang kedua secara istilah, dan yang ketiga ihsan dalam ibadah ya. Makna ihsan dalam ibadah ialah anta budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dan apabila kamu tidak melihat Allah, maka ketahuilah bahwasannya Allah itu Maha melihat kamu. Nah, ini dia secara ibadah ya. Ihsan itu berarti engkau menyembah atau engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jikalau kau tidak melihatnya dalam beribadah, ketahuilah bahwasannya Dia Allah Maha melihat kamu. Nah, sebagaimana hadis Jibril. Nah, ini dia. Ini sama dengan ini, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka Dia Maha melihat kamu. Fal muhsin huwa alladhi yash'uru bi muraqabatillahi wal qiyam bi sabati 'alan nas. Orang yang muhsin berbuat ihsan ini, dia merasa bahwasannya Allah Ta'ala selalu mengawasinya dan selalu berbuat baik ya kepada manusia. Hadis riwayat Muslim. Wa hadis salasa iman wal Islam wal ihsan la yumkin tafriquha. Ini dia. Iman, Islam dan ihsan itu tidak mungkin dipisahkan kama ja'a fil hadis atik, karena ini di hadis Jibril ya, yang pernah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Ini langsung ke syahidnya aja, kita di sini membahas tentang iman, Islam dan ihsan. Nah, ini dia. Iman itu sebagaimana rukun iman yang 6 tadi yang jelaskan. Insya Allah antum sudah hafal semua. Kemudian di sini menjelaskan juga rukun Islam yang 5 itu insya Allah antum sudah hafal. Dan ihsan ini yang tadi ana jelaskan, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan engkau melihatnya. Dan jikalau kamu tidak melihatnya, maka ketahuilah bahwasannya Allah itu Maha melihat yang kamu kerjakan. Nah, ini dia khulasoh atau ringkasan daripada yang kita pelajari. Jadi buat muslim an yu'mina bil aqidatil islamiyah. Wajib bagi seorang muslim untuk beriman kepada akidah ya, untuk mengimani akidah Islam. Li'annaha aqidatu shahihah. Karena apa? Akidah Islam ini merupakan akidah yang benar. Tunasibu fitratal al-insan ya, sesuai dengan fitrah ya manusia, sesuai dengan bawaan manusia atau fitrah manusia. Masadirul aqidatul islamiyah hiya al-Qur'anul Karim wa sunnah nabawiyah asyarifah. Ini sumber hukum dalam akidah Islam itu ialah Al-Qur'an dan sunnah Nabi atau al-hadis. Ya, asasul akidah Islamiyah. Nah, ini asasnya akidah Islamiyah huwa arkanul iman, adalah rukun iman ya, rukun iman yang 6. Nah, ini dia. Al-alaqah as-salasa fil aqidah Islamiyah. Ini akidah Islamiyah ini berhubungan dengan iman,
Islam dan ihsan, ya, tidak mungkin dipisahkan ketiganya. Al-imanu huwal i'tiqad. Nah, iman itu merupakan i'tiqad, ya, keyakinan di dalam hati. Wal islamu huwa ibadatu bil jawari, dan Islam itu merupakan ibadah dengan anggota badan. Nah, iman merupakan amalan hati, ya, i'tiqad, kepercayaan. Islam ibadah dengan anggota badan. Wal ihsan, dan adapun ihsan, nah ini dia, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jikalau kamu tidak melihatnya, maka ketahuilah Allah itu maha melihat yang kamu kerjakan. Al-imanu masdar kullu khairin lil insan. Iman itu merupakan sumber daripada kebaikan manusia. Nah, wa yadhharu bihi kamalu islami al-mar'u wa ihsanihi fi hayatihi. Dan akan nampak dari iman itu kesempurnaan Islam seseorang dan kebaikan di dalam kehidupannya. Khalas, akhirnya bab pertama selesai. Insya Allah pekan depan kita ulangan harian, ya. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.